Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Florentina Rosari dari kelompok 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar teori. Seperangkat konvensi yang diciptakan oleh ahli teori terdiri dari suatu gugus asumsi yang relevan secara sistematik berhubungan satu sama yang lainnya. Suatu teori tidak dilihat dari benar atau salahnya, melainkan dilihat apakah teori itu mempunyai kegunaan dalam meramalkan suatu kejadian atau dapat menghasilkan konsep yang relevan dan dapat diverifikasi. Dan menurut Donald J. Willover pada tahun 1975 bahwa teori merupakan tubuh yang saling berinteraksi satu dengan yang lain dengan penjelasan yang tetap konsisten. Di sini ada beberapa 3 definisi, yaitu pertama teori secara logika, yaitu meliputi konsep, asumsi, dan generalisasi. Yang kedua, fungsi teori yang paling utama adalah untuk menguraikan, menjelaskan, dan memprediksi keteraturan di dalam perilaku. Dan yang ketiga, teori adalah keseluruhan yang menstimulasi dan memandu pengembangan pengetahuan yang berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Yang kedua, fungsi teori yang Perkenalkan, nama saya Dedi Putra Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar organisasi yang menurut ahli. Yang pertama yaitu menurut Robin pada tahun 1994 pada halaman 4. Yaitu organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif, dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Menurut ahli kedua yaitu Hasibuan pada tahun 2011 halaman 120, organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari unsur manusia yang saling bekerja sama dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar teori organisasi yang menurut ahli. Yang pertama yaitu menurut Lubis dan Husaini pada tahun 1987 bahwa teori organisasi adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan mekanisme kerja sama 2 orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Teori organisasi merupakan sebuah teori untuk mempelajari kerjasama pada setiap individu. Hakikat kelompok dalam individu untuk mencapai tujuan beserta cara-cara yang ditempuh dengan menggunakan teori yang dapat menerangkan tingkah laku, terutama motivasi individu dalam proses kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnia. Saya dari kelompok 6. Saya di sini akan menjelaskan tujuan organisasi dan beserta perangkat-perangkat organisasi. Terdapat beberapa jenis tujuan dalam organisasi yang memberikan arah bagi pelaksanaan maupun pengambilan keputusan, yaitu sasaran lingkungan, yaitu kondisi di mana suatu organisasi lain yang terdapat pada lingkungan. Yang kedua,
sasaran output. Sasaran output yaitu menunjukkan bentuk dalam bayangan output yang akan dihasilkan oleh organisasi. Sasaran sistem yaitu berhubungan dengan pemeliharaan atau perawatan maintenance organisasi sendiri. Yang keempat, sasaran produk mengembangkan karakteristik produk atau jasa yang akan diberikan kepada konsumen. Sasaran ini menunjukkan jumlah, mutu, jenis, corak, karakteristik lainnya yang menggambarkan produk atau jasa yang akan ditawarkan. Untuk berikutnya yaitu sasaran bagian subunit goal yang menggambarkan atau suatu bagian unit kerja yang merupakan bagian dari unit. Dan di sini saya akan menjelaskan perangkat-perangkat yang terdapat dalam sebuah organisasi, yaitu sebagai berikut: lembaga organisasi atau wadah atau ikatan. Yang kedua, sumber-sumber daya atau sumber daya yang bertujuan untuk manusia. Metode atau strategis. Hubungan internalisasi aktivitas, tujuan organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.